ini mau dilapor ke Jumbo. Jadi KSPSI kita ini sudah mencetak 3 menteri. Ya, satu siapa? Tadi bilang Omar Basari keluar PP 150. Yang kedua Yaknea Undang-Undang 13 tahun 2003. Jumur Omnibus Law. Nah, ya. Nah, itu yang sekarang terjadi. Omnibus Law sekarang kan yang mau direvisi kan? Nah, iya. Jadi 3 menteri KSPSI. Yang lain mungkin nunggu. Kita putar dulu sejarah KSPSI. Belum tentu semua tahu. Simbol kekuatan. Lambang ini mewakili suara juta. Pernah kepikiran nggak gimana sih cara kerja sebuah organisasi raksasa yang mewakili jutaan pekerja? Nah, hari ini kita akan bongkar bareng-bareng cetak biru atau blueprint dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia alias KSPSI. Kita akan telusuri dokumen dasarnya buat melihat gimana struktur kekuasaannya, dari mana kekuatannya berasal, dan apa aja sih prinsip inti yang jadi pegangannya. Oke, yang kita lihat ini bukan sekedar logo loh. Ini tuh simbol kekuatan. Lambang ini mewakili suara jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Dan juga sejarah panjang perjuangan mereka. Tapi yang menarik adalah di balik lambang ini ada sebuah struktur organisasi yang spesifik banget. Nah, itu yang mau kita kulik bersama. Yap, ini dia namanya. KSPSI. Kepanjangannya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Dan jangan salah, setiap kata di nama ini tuh ada artinya, penting banget. Dan nanti kita akan bedah satu-satu biar kita paham gimana raksasa ini dibangun dari dasarnya. Setiap organisasi yang kuat itu pasti dibangun di atas fondasi yang kokoh kan? Jadi, yuk kita mulai dari situ. Apa sih sebenarnya prinsip-prinsip dasar yang jadi landasan perjuangan KSPSI? Coba kita lihat. Nah, ini langsung dari kitab sucinya mereka, anggaran dasarnya. Di bagian pembukaan aja kita udah bisa lihat inti misinya. Ini bukan cuma pernyataan biasa, ini tuh kayak sebuah janji. Coba perhatiin 3 kata kerja yang kuat banget. Memperjuangkan, melindungi, sama membela. Dan fokusnya pun gak cuma ke pekerja doang, tapi juga ke keluarga mereka. KSPSI yang kita kenal sekarang, itu gak muncul tiba-tiba. Perjalanannya panjang dan mencerminkan sejarah Indonesia juga. Dimulai tahun 1973 sebagai FBSI, terus ganti nama jadi SPSI di tahun 85, dan yang paling penting, bertransformasi jadi bentuk konfederasi setelah era reformasi di tahun 2000. Evolusi ini nunjukin banget kemampuan mereka buat beradaptasi. Di pasal 6 anggaran dasarnya, itu ada semacam DNA organisasi mereka. Ada 5 sifat inti. Bebas dari pengaruh luar, terbuka untuk semua, mandiri secara finansial dan organisasi, demokratis dalam mengambil keputusan, dan bertanggung jawab kepada anggotanya. Ini bukan cuma pajangan, ini tuh prinsip operasional yang seharusnya jadi panduan di setiap langkah mereka. Oke, sekarang kita masuk ke konsep struktur yang paling krusial. Kalau dari semua penjelasan ini cuma ada satu hal yang perlu kamu ingat, ya ini dia. Ini benar-benar kunci buat memahami keseluruhan cetak birunya. Nah, ini dia ide utamanya. Coba bayangin KSPSI itu kayak payung raksasa. Tapi yang neduh di bawahnya itu bukan pekerja satu persatu, bukan. Melainkan payung-payung lain yang lebih kecil, yaitu serikat-serikat pekerja sektoral yang disebut federasi. Ini perbedaan fundamental yang nentuin cara kerja semuanya. Jadi begini sistem 2 levelnya. Di level atas ada KSPSI. Tugasnya apa? Yaitu koordinasi, kasih motivasi, sama supervisi. Nah, di level bawahnya ada yang namanya FSPA atau Federasi Serikat Pekerja Anggota. Mereka ini adalah organisasi-organisasi mandiri yang diatur berdasarkan sektor industrinya.
Simpelnya, KSPSI kasih arahan strategis, FSPA yang eksekusi di lapangan. Oke, kita udah paham ya soal model payungnya. Sekarang yuk kita coba zoom in lagi. Kita mau lihat denah kepemimpinannya. Gimana sih persisnya alur komando dari tingkat nasional sampai ke kota dan kabupaten? Menurut pasal 15, hierarkinya jelas banget buat KSPSI-nya sendiri. Di puncaknya ada DPP di tingkat nasional, di bawahnya ada DPD di tingkat provinsi, dan di dasarnya ada DPC di tingkat kabupaten atau kota. Ini tuh kayak tulang punggung administrasinya konfederasi. Nah, di bagian ini kita harus fokus banget sama detailnya. Tabel ini ngebandingin struktur pimpinan KSPSI, si payung besar, sama federasi anggotanya, si FSPA. Lihat ya bedanya, di tingkat nasional KSPSI punya DPP, sementara federasi punya PP. Di provinsi, DPD lawannya PD. Tapi, poin paling krusialnya ada di baris paling bawah. Cuma federasi anggota yang punya pimpinan unit kerja atau PUK yang beroperasi langsung di tingkat perusahaan. Inilah penghubung vital ke pekerja di lapangan. Strukturnya udah kebayang kan? Sekarang pertanyaannya, the real power-nya ada di mana? Siapa sih yang sebenarnya megang kendali di mesin organisasi serumit ini? Yuk kita lihat aturan mainnya. Dan ini dia jawabannya. Ada di pasal 8. Jelas banget di situ tertulis, kedaulatan tertinggi itu bukan di tangan pimpinan pusat KSPSI. Justru sebaliknya, kekuasaan tertinggi itu ada di tangan para federasi anggota. Nah, ini prinsip dasar dari sebuah konfederasi sejati. Kekuatan itu mengalirnya dari bawah ke atas. Terus gimana caranya para federasi anggota ini menggunakan kekuasaan tertinggi mereka? Jawabannya lewat sebuah forum super penting yang namanya Kongres. Ini semacam pertemuan akbar yang diadain 5 tahun sekali, di mana arah masa depan seluruh konfederasi ditentukan. Dan wewenang Kongres ini gede banget loh, seperti yang diatur di pasal 22. Mereka itu kayak jurinya yang evaluasi laporan pertanggungjawaban pimpinan. Mereka juga arsiteknya yang nentuin program kerja untuk 5 tahun ke depan. Mereka bahkan bisa mengubah blueprint organisasi ini sendiri dengan mengamandemen anggaran dasar. Dan yang paling penting, mereka yang milih pimpinan nasional berikutnya. Disinilah demokrasinya benar-benar jalan. Terus gimana cara ngambil keputusan di organisasi segede ini? Ternyata ada proses 2 langkah yang menarik, diatur di pasal 33. Prioritas nomor satunya itu selalu musyawarah untuk mufakat. Jadi, ngobrol dulu sampai semua setuju, biar solid. Nah, kalau musyawarahnya buntu, baru deh pakai cara kedua, voting suara terbanyak. Jadi kelihatan kan, kebersamaan itu diutamain banget. Jadi, kita udah bedah bareng-bareng blueprint sebuah organisasi yang sangat terstruktur, berjenjang, dan dirancang untuk demokratis. Tapi ini semua membawa kita ke pertanyaan paling mendasar. Gimana caranya semua pasal, struktur, dan hierarki yang rumit di atas kertas ini benar-benar terasa dampaknya bagi seorang pekerja di lantai pabrik atau di balik meja kantor. Nah, menjembatani antara cetak biru ini dan kenyataan di lapangan, itulah tantangannya sesungguhnya. Jelas ya? Kalau orang tanya ceritanya KSPSI kayak gitu tuh. Ya kan? Baik, mungkin kita bisa mulai karena ini waktunya sudah jam berapa? Setengah 11. Biasanya kami jam 8 sudah tank. Saya kemarin di Banten itu jam 8 udah langsung nyanyi Indonesia Raya. Gitu kan? Jadi kita sampai sore. Jadi nanti yang akan menutup kepala pendidikan Pak Irman Sah, mana Pak Irman Sah ya? Itu karena saya sama Pak Agus Zainal itu mempersiapkan untuk May Day, memantau sejauh mana yang sudah data yang dapat. Oke, saya akan mencoba mungkin kerangka materi negosiasi. Negosiasi itu apa? Ada yang tahu nggak? Saya sih tanya jawab aja dulu sambil jalan. Ada nggak tentang negosiasi, Pak? Pak, negosiasi itu apa? Perunding, saling mempengaruhi. Lantas apa lagi? Ada yang tahu? Supaya dapat mufakat bersama. Dapat mufakat bersama. Kita umum aja, jangan ngomong di AI. Ini kalau kata profesor, ini masalah manusia dengan manusia. Kalau AI itu teknologi tinggi, dia seenak ujungnya aja ngomong, ya kan?
tawar menawar. Awas. Musyawarah. Kenapa saya kayak gini? Biar ingat. Kalau dengar itu, terangkan tuh Pak. Kalau yang tua mau nanya, yang muda kira-kira. Iya, itu negosiasi berunding. Tentu ada hasil. Hasilnya apa Pak? Hasilnya bisa sama-sama untung, bisa sama-sama loss, dia dong. Artinya sepakat kan? Ada golongan, bisa nggak? Bisa untuk menang, untung kalah, kalah menang, ya kan? Ini banyak gagal. Selama saya belum lama, hampir 38 tahun, saya pernah PUK, pernah di DPC, pernah di DPD, pernah di DPP, baru lompat di konfederasi. Di konfederasi juga semenjak zamannya sama beliau, dari zamannya Momen saya. Jadi pengalaman ini banyak gagalnya PUK itu bernegosiasi yang tadi itu. Bukan itu aja Mbak, bentuk tim yang skill berbicara. Ada kelemahan kita kalau ngomong itu, ini mohon maaf ya PUK. Bukan saya nggak pernah jadi PUK, saya pendiri PUK Humpus Pak. Betul saya tadi di Humpus. Nggak sombong sih, nggak enak juga ya Bro. Terus si Andita marah lagi, gaya banget tuh Bang Humpus kerja di Humpus. Ya kan kalau kata Matias Tambing itu umur bisa jadi menteri itu ada ceritanya tuh, ada saya tuh, Mas Tambing tahu tuh. Nah, ini kira-kira itu. Jadi ada kelemahan kita. Kalau di lu foto gua dong di gua lah gua. Digital. Maksudnya gua lapor nggak ada orang. Dia harus cara main. Lu nggak usah laporin lu juga, gua aja cukup. Nah, repot lu nanti. Jadi udah tahu ya. Lu aja kan foto deh. Sekali ya. Susah si Andi mah. Ya kan? Jadi yang tadi udah disebutin ya, yang tadi ya. Ya kan? Jadi masalah itu ada kesepakatan perusahaan secara berkeadilannya. Jadi pertanyaan, perusahaan adil nggak kira-kira? Kan dulu, gua belum berdiri, udah kayak tahu. Kadang-kadang benar. Kadang-kadang benar, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak kan? Sekarang sama nanya, pengalamannya banyak adilnya nggak? Mayoritas tidak. Tidak. Yang lain yang diam itu gua tahu karena nggak pernah bernegosiasi. Saya kemarin di Banten ngomongnya gini, Bang, saya kemarin Bang, saya press demo 2 kali, naik gaji saya. Dalam hati saya, iya, tapi lu udah dicontreng. Yang jadi masalahnya apa? Lu menjawab PUK kan 3 tahun. Begitu ada efisiensi, lu dulu yang nimbat. Ya, itu banyak gagalnya kita. Betul nggak? Jadi ini saya kasih tahu, hati-hati masalah itu. Dan kelemahan kita negosiasi itu ada. Ini mohon maaf ya, kadang-kadang kita sudah jagoan. Ketua PUK itu orang buat kancing 2. Loh, benar nggak? Benar nggak? Enggak, kalau di RTMM gua udah tahu lah. Iya kan, RTMM mah lain lah. Siapa dulu yang punya perusahaan? Iya kan, kancing 2. Ini yang kecil-kecil, maksudnya yang biasa lah. Ya kan? Satu itu. Yang terus kedua, nggak ada etika sopan. Etika sopan itu mana Pak? Gua ketemu sama bos mau ngomongin selamat pagi aja nggak mau. Ketemu HRD aja, muka aku ada monyet lewat. Gimana? Nggak ada itu etika Pak. Ya. Saya tuh pengen bapak-bapak ini dari PUK ya setidaknya level direktur lah sebelum pensiun. Keren nggak? Keren. Kita itu yang kurang. Sekarang banyak yang lompat. Jumur udah jadi menteri gitu kan. Kebetulannya dia emang kompetensi lah. Dia mantan menteri juga dulunya kan. Kebetulan aktivis. Lalu nanya sama gua, abang kapan udah hampir 40 kok belum jadi menteri? Lu nggak usah tahu gua di mana-mana. Ada prosesnya. Ada, lu nggak usah tahu. Iya kan? Dulu aku tuh juga ada di mana-mana dulu. Sama Anies saya 4 tahun.
Ada, sama Anies dulu saya juga tahu. Sebelum Anies saya pernah di DPR, pernah staf DPR, pernah apa macam-macam lah. Menko Kesra juga ngacak saya dulu orangnya. Jadi seorang aktivis itu jangan menganggap begitu Anda pensiun selesai mau nggak mau. Kuncinya kamu harus banyak berteman. Berteman dengan senior-senior, belajar dari situ. Baru nanti dari situ kita nilai. Sama kayak Dewas tadi. Dewas tadi di lu jangan gini, oh iya bang, gini. Biar tuh kita yang dorong, kita yang support, iya kan? Karena kalau kita kan nggak mungkin. Kalau kepala 7 itu kan tinggal tunggu waktu aja. 7 ke atas, iya kan? Nah, iya. Di sini yang paling tua siapa sih? Gito juga belum. Baik terus. Oh, Pak itu sudah jelas, lebih. Nah, gitu kan? Nah, jadi itu yang sekarang kita kurang, Pak. Guru itu ada kurang. Kenapa sih? Saya belajar bahasa orang Jepang, kenapa dia nunduk? Ibu nggak tahu. Saya di mana bukunya? Kenapa Jepang nunduk? Akhirnya ikut Korea dan ikut Cina. Sekarang Indonesia juga ikut sekarang. Ini kan? Itu ternyata apa? Ibu tahu nggak? Saya tadi nggak baca buku, nggak ketemu. Ternyata nunduk itu menurunin orang marah, orang hormat sama kita jengkel, jadi kita nggak jengkel. Jadi emosi kita turun, ya kan? Jadi jangan berlaku lah. Ini kalau lompat begini maksudnya apa nih? Andi, ini lo kasih temen sama gua sih, kalau nggak seneng lo jangan gitu dong. Gua bilang deh kalau gitu. Hah? Lo gua mau angkat jadi panglima gitu lagu gua. Kalau gua jadi menteri besok, lo jangan cara lawan gua lo. Besok gua jadi menteri lo, nggak kepake lo Mbak Kondi. Tapi dia nggak bisa ada kunci sama gua. Macam-macam gue bilang angkat tuh anak, gampang itu, masih ada kasusnya belum selesai. Ya kan? Nah, jadi ini udah semua ya. Fungsinya apa? Yang tadi kan, kalau bisa win-win fungsinya kan. Tapi win-win nanti kita dalami. Kenapa harus Indonesia bernegosiasi yang tadi? Kita tentu harus menang ya. Ceritanya win-win. Teknik negosiasi yang saya bilang teknik yang tadi itu. Coba usahakan, saya mau nanya, jujur ya tanya. Yang PUK lah ya. Pernah nggak Anda kalau diundang bernegosiasi sama perusahaan masalah naik gaji mau apa? Pernah nggak kalian membuat notulen? Nggak pernah kan? Pernah? Oke. Bukan pernah nggak? Notulen kan? Oke. Pernah? Absen pernah? Jadi notulen itu khusus buat nulis saya, dia nggak bicara apa-apa. Oke. Absen pernah? Foto pernah? Foto? Oke. Nah, saya pertanyaan terakhir. Pernah nggak ada di notulen Anda itu Anda sebutin lagi? Iya, seperti Tunggu dulu. Ini yang dia masih belum pernah. ada formnya Pak. Bukan di notulen, ini notulen Anda nih. Setelah ada itu Anda bacakan. Itu kasih teknik bernegosiasi lu belajar apa enggak nih? Kesimpulan. Nggak usah dibaca, jangan kesimpulan salah. Lu bacakan. Gua mau tanya lagi, jujur ya. Misalnya nih, gua kasih tahu ya, gua ada pengajian tekniknya ya, biar cepat. Ini kan lu catat, notulen. Lu catat yang ngomong HR-nya siapa, ngomongnya apa. Tar dulu, ini gua ajarin nih, jangan lu iya aja. Dah, sudah itu si B, PUK, sudah semua ngomong, dibacain. Biasanya dia komplain, saya nggak ngomong itu. Oh iya. Ngerti nggak? Makanya begitu finalnya kita kalah. Ya, ini yang yang masih kerja nih. Nah, yang kedua, pernah nggak begitu Anda sebutin dia suruh paraf di bawah? Tidak pernah. Bukan nggak mau, paraf aja. Paraf hasil notulen. Iya, paraf. Anda tanya, gua bukan orang hukum. Anda tanya, buat apa Pak? Ini nanti buat di PHI. Dia membohongi saya di rapat ini foto. Kamu lampirin ininya, fotonya, absennya. Karena banyak orang sekarang pernah ngomong, gua pernah nggak ngomong itu kok. Betul nggak? Perkilah. Itu kan ini gua kan pernah jadi direktur.
biasa itu, juga gua. Iya kan, nah, ini membahayakan nih naiknya ketinggian nih kan. Nah, itu yang banyak, oke? Bisa nggak nyambung nggak Anda yang belajar di sini? Bisa, bisa. Iya kan? Baru kali ini kan ngomong itu kan? Karena apa? Begitu dilempar ke PHI Pak. Apa kata macam? Iya dia bilang, saya nggak ngomong gitu kok kata Pak. Jangan gitu loh bilang. Tapi kalau bilang fotokopi majelis hakim, ini siapa yang tanda tangan? Oke? Yang ngaku-ngaku gue setuju, yang nggak ngaku gue biarin aja. Gue pikirin. Ya kan? Nah, kalau ini sudah tahu yang mau pengaruh ya. Ini ada nih kekuatan manusia ini, saya kira nggak usah. Kalau bisa, kalau ada di tim Anda yang ngomongnya rada ngaul sedikit, ya rada keras sedikit, besok jangan ikut sertakan lagi. Nah ini gini caranya. Misalnya Anda kan pengurus PUK berapa? 11. Ngomong ada yang satu nyender sok jagoan. Ngomong aja gini, besok jangan ikut sertain. Kan tadi kita ngomong mau negosiasi kan? Negosiasi itu apa? Kita mau mendapatkan kan? Betul nggak? Meminta kan? Mau mendapatkan kan? Sekarang mau tanya sama lu, kalau lu mau gini mah gimana? Pala lu kan gini gimana? Kan gitu kan? Mungkin negosiasi lu. Adab ya. Ada negosiasi itu begitu. Untuk mendapatkan sesuatu, Anda mau beli baju aja menawar. Ini berapa nih? 100. Bisa kurang lagi nggak? Tapi caranya kurangnya ngomong, di sebelah aja mah jangan ngomong sebelah. Bro, yang bikin ngomong itu namanya negosiasi Pak. Sama perusahaan pun begitu. Banyak gagal, ya karena saya baru ya, baru 37 tahun belum lama sih ya. Ya kan? Jadi karena baru ya. Jadi itu pengalaman yang saya bagi. Banyak kita gagal kita itu karena tidak lengkap by data, supportingnya nggak ada. Apalagi kalau bagus, boleh nggak ngomong? Yang sekarang udah canggih kan, dulu kita kan belum ada. Misalnya rekam. Onin kan aja nggak ada. Mau ngajarin jelek ya, tapi buat muterin Anda sih. Ya udah dipakai itu Pak. Udah berjalan itu Pak. Udah berjalan kan? Tapi kadang-kadang rekam itu bisa juga dia seledik lagi panggil IT, ini suaranya benar nggak? Kan repot loh. Tapi kalau pakai yang surat tadi tanda tangan, selesai. Sama foto kan bisa dikomon. Lanjut. Pakai burung terbang. Lanjut. Nah, ini menurut orang Medan. Menurut orang Medan itu ini langkah-langkah melalui upaya memberikan pemahaman dan masuk lewat pemindahan pesan. Jadi maksudnya gini, pemahaman itu gini, Pak, sekarang itu BBM itu naik Pak, pertalite naik. Kamu ngomong by data itu koran yang clipping, ngerti nggak? Pak ini Pak, listrik naik Pak, clipping. Jadi direktur itu kalau by data, dia biasanya dia banyaknya kemarin ini ya, 70% dia setuju by data. Sekarang kan nggak gaya lu kan nggak hemat. Pak nggak bisa Pak, listrik naik. Bapak tahu nggak ini? Nah, kalau nanti minta tambahan plus bilang, Pak saya pakai Pertamax 98 motor saya Pak. Jadi beda, ngerti nggak? Jarak rumahnya jauh, itu namanya negosiasi Pak. Jangan ketawa, itu negosiasi. Tapi kita baik data. Kita kan enggak. PUK kalau saya lihat itu kalau udah masuk ke ruang negosiasi, tentang-tenteng, bawa kertas, bayar kan? Gua SPSI. Iya kan? Gua bisa marah-marah. Dikiranya marah-marah itu negosiasi, kan bukan Pak. Ini buat yang kerja. Enggak begitu. Iya kan? Jadi negosiasi itu kita semuanya by data. Yang tadi yang dibilang Pak Profesor itu. Jadi kita tuh profesional banget gitu. Jangan kayak yang di sebelah. Pokoknya gaji nggak naik, demo, tutup pabrik. Kenapa dia bunyi kata-kata itu? Karena dia ibarat teman saya. Dulu sama-sama saya di lab di KSPSI. Ya, dia keluar bikin SPNI.
Jadi teman saya, ya. Jadi baca ADRT-nya. Coba baca ADRT, DPP SPNI. Di situ ada fee. Jadi dia senang untuk pabrik. Ada fee DPP itu. Ya kan, itu yang bikin dia senang. Udah dapat surat cinta saya. Siapa? 5 menit lagi. Senang tidak senang Anda harus terima. Baru Tuh, di baru anget nih. Jadi gua kalau abang dibilang sini di, nggak usah lama-lama nih. Gua kasih key-nya aja 7, Iya. semua pada bengong nih. Kau baru segini aja bingung. Kok cepet banget kali ini kan? Ya, ternyata masakan Padang enak gitu. Ya kan? Jadi satu, ini bahasa Sulawesi nih. Ini ya, peralihan sesuatu pesan dari satu sumber menuju penerima supaya mudah dimengerti yang tadi itu. Yang tadi itu. Tapi kalau kayak perusahaannya Mas Dito mah lain lagi perusahaan besar. Ya kasih itu perusahaan kecil bu. Kalau perusahaan kecil kan paling diam gitu. Oh iya nih ya Pak ya. Ya kan? Nah, cuma Mas itu udah pensiun, jadi udah gitu lagi ya. Nah, ini bahasa Padang nih bu. Ya kan? Jadi di sini ada lebih membuat dengan melaksanakan penggantian informasi. Jadi penggantian informasi itu gini. Kan biasa AR ngomong, ah nggak begitu, nggak Pak. Kita ada datanya. Ngerti nggak? Jadi berbagi. Dia ngomong misalnya kenaikan nih. Ah, teman saya dia tertipu juga ARD itu menit. Teman saya kemarin ini dia naik itu cuma minta sekian. Kok kalian tinggi? Ada bukti Pak? Nggak kita kasih tahu ada bukti Pak. Usaha mana? Sesekali ada ngancam juga, tapi nggak jawab. Ada bukti nggak? Jangan macam. Itu bukan negosiasi. Itu namanya ngancam. Hah? Terus dulu juga. Itu. Iya kan? Itu jangan Pak. Jangan. Kita hindari itu. Lanjut, slide. Nah ini. Yang tadi yang saya bilang itu kan. Jadi kita itu selalu bernegosiasi itu gini Pak. Banyak orang lupa. PUK itu kompromi 8. Kita minta kenaikan berapa? Contoh ya. Kita apa dulu nih? Kita kenaikan minta 15%. Kalau turun berapa? Lantas kita punya paket. Arti kata 10 kunci. Oke? 10 kunci ini dipakai. Setuju ya? 10 kunci, setuju nih. Tanda tangan. Pak, sama PUK ngomong teman-teman itu sama yang lain kepala bidang sini itu tanda tangan Pak. 10 kunci. Kita ngajuin 15. Nah, ini buat adik-adik gitu, buat garasi lah. Nah, kamu minta berapa? 15. Nggak bisa. Udah Pak, parah Pak. Berarti deadlock. Ya Pak, deadlock. Kita minta 3 hari lagi Pak. Kita turunin lagi 2. Setelah sepakat Pak. Ada enggak? Yang kamu pegang yang dikunci tadi. Setelah sepakat Pak, kita cuma bisa terima 13. Deadlock lagi. Nah, tadi berapa? 3 hari kan? Kasih seminggu. Itu namanya teknik bernegosiasi. Saya bukan ngajak jahat, tapi harus begitu. Jadi manajemen terpikir. Aku kalau orang manajemen mikir, kok mintanya? Terus kapan-kapan perlu? Jadi enggak sekarang, Pak. Kayaknya kita belum sepakat. Kita kasih waktu 2 ulur lagi, gitu loh. 13 kan? Masuk lagi ini. Alur lagi di situ. Bisa turun lagi nggak sini? Aduh Pak, jangan langsung jual. Nggak bisa Pak. Aduh, ini kemarin yang Bapak kasih 3 hari sampai 5 hari itu alot Pak. Wah, namanya negosiasi. Alot. Susah dibawa Pak, nggak terima. Wah gitu ya? Masa nggak bisa turun? Tunda. Oke deh Pak, kalau gitu saya coba bisa apa lagi? Gitu caranya Pak.
Jadi kekuatan itu tidak perlu pakai otak. Pakai otot. Iya kan? Kita pakai otak. Nah, tadi udah dikunci berapa? 13 kan? Ditunda lagi nih, balik lagi. Aduh Pak, balik kalau bilang waktu berapa? Masa kamu bisa turun satu lagi? Nah, berarti masuk di log sini kan? Aduh, pura-pura sesak. Tapi saya di warung harus main, namanya negosiasi kan? Oke, kasih waktu saya 1 hari lagi ya Pak. Nah, ini ada gini, kasih waktu saya 1 hari lagi. Kayaknya mau turun lagi kan? Ini udah masuk 10, berarti Anda dapat 2 kan? Itu baru negosiasi yang benar. Sudah itu disudahi dengan salaman Pak. Usahakan begitu masuk ruang sidang itu kita salaman, mengucapkan selamat pagi, salaman, nunduk yang saya bilang tadi kan. Nah habis itu baru kita nego terakhir deal, foto, berita acaranya jangan lupa di. Saya kira cukup sekian. Kalau nggak senang ya terima aja. Tapi flashdisknya ada, bisa diminta. Untuk Andi ternyata flashdisknya ada, dia udah senang gitu. Jadi gua nggak usah ngomong. Makasih ya. Ada pertanyaan dari Ada pertanyaan? satu. Ada pertanyaan. Enggak, pertanyaan saya sederhana Pak. Iya. Apakah setelah media ada lanjutannya Pak? Saya itu Pak, setiap ceramah kemarin saya di Banten, saya minta lagi Pak, cuma bayaran saya mahal. Gratis Pak. Ada. Ya, ini kan kita agendakan Oh, gini ya? sesi kedua ya Pak ya. Iya. Sesi kedua ya. Nah ini ya, Pertama. ini saya besok ke Kerawang. Ini masih Setelah itu puas. besoknya saya ke Bandung. Habis PD saya Kerawang, Bandung, Babel, saya muter. Iya. Jadi Sudah ada jadwalnya ya. orang tua yang nggak bisa ngomong diamin aja. Jadi saya minta nanti ada itunya, presisnya. Nanti kalau ada itu nanti kita bisa ngomong. Bisa komunikasi ya, Pak? Kalau ada keluhan, teknik-tekniknya nanti saya akan coba bantu. Karena saya putar soalnya. Betul. Seluruh Indonesia. Iya, baik. Mungkin itu aja. Mungkin kalau Ada yang ada lain? kata saya yang nggak ada, enggak. Setiap saya ngasih ini kalian aja Pak, karena Oh. puas ya. Puas nggak? Belum. Belum. Pemuasnya. Pemuasnya. Bukan maksudnya puas itu udah kena di hatinya gitu. Oh. Ya, jadi, udah pas ya. Pas ya. Oke, mungkin gitu aja. Baik. Mungkin kalau ada kata-kata saya yang salah, Terima kasih. mohon dibuka pintu maaf. Baik, Saya terus. tutup dengan alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih Pak Terus yang telah memberikan materi negosiasi yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya kita akan Makasih Pak. dengarkan komentari selanjutnya dari tentang kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Jainal SHM. Oh gitu ya? Aku sih, iya. Lupa gua. Lu udah ngasih Iya, tahu gua ya? kita tunggu. Iya. Coba, Kang Agus panggil dulu deh. Tuh di toilet, Pak. Gua salaman dulu kalau gitu. Salam, Bang. Iya. Makasih. Silakan. Makasih, Mbak. Makasih. Beliau akan memimpin Bapak mengenai pelaksanaan ini. Siap balik ketemu. Ini nggak usah lah. Kalau udah dekat nggak usah. Makasih ya. Kan tadi aja kuncinya. Jadi semua by data. Oke. Data. Itu